didirikan oleh Henry Ford pada tahun 1903. Adapun ciri khas Ford sendiri yaitu yang pertama, produk yang terkenal seperti Ford Mustang dan Ford F-Series dan Ford Explorer. Yang kedua yaitu merek lain yang pernah dimiliki seperti kemewahan, dan yang terakhir adalah visi perusahaan. Extended Enterprise dan Virtual Enterprise. Extended Enterprise merupakan jaringan perusahaan yang terhubung secara longgar baik melalui mekanisme pasar atau perjanjian formal untuk menyediakan produk dan layanan kepada pasar. Dalam konteks Ford ini, yaitu hubungan antara pemasok, dealer, dan mitra lainnya yang berkontribusi dalam produksi dan distribusi kendaraan. Kemudian, Virtual Enterprise, suatu aliansi sementara antara perusahaan yang independen yang bekerja sama untuk memanfaatkan keterampilan dan sumber daya manusia masing-masing dalam merespon peluang bisnis tertentu. Ford mempertimbangkan model virtual enterprise untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas yang tinggi dari berbagai rantai pasokannya yang ada di berbagai negara. Menjelaskan karakteristik dan konsep extended enterprise dan virtual enterprise di perusahaan Ford. Extended enterprise perusahaan Ford. Perusahaan Ford mengurangi jumlah pemasok yang lebih sedikit dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka, menciptakan jaringan yang lebih efisiensi dan terintegritas. Kemudian virtual enterprise. Ford mengeksplorasi penggunaan teknologi informasi untuk menghubungkan berbagai entitas dalam rantai pasokannya, memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan pengurangan biaya tanpa perlu integrasi vertikal secara fisik. Migrasi extended enterprise ke virtual enterprise adalah proses transformasi bertahap yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau jaringan bisnis yang untuk beralih dari model kerja sama tradisional yang bersifat terintegrasi jangka panjang menuju model yang lebih fleksibel, dinamis, dan berbasis teknologi. Adapun tahap jalur migrasi yang pertama yaitu integrasi teknologi informasi dengan meningkatkan penggunaan sistem ERP, CCM untuk mendukung pertukaran informasi antar perusahaan. Yang kedua yaitu desentralisasi struktur organisasi dengan mengurangi hierarki dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada unit kerja dan mitra bisnis. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi digital beralih dari pertemuan fisik ke sistem koordinasi online seperti platform komunikasi. Dan yang keempat yaitu algoritma dan respon pasar fokus pada kemampuan beradaptasi dengan cepat dengan pelanggan, misal dengan memanfaatkan AI, big data, dan rantai pasok. Dan yang terakhir yaitu perusahaan budaya organisasi mendorong budaya kolaboratif, adaptif, dan terbuka terhadap perusahaan digital. Model extended adalah pengembangan dari model database tradisional yang memungkinkan penambahan fitur dan fungsi yang lebih kompleks. Ini sering melibatkan yang pertama ada penyimpanan data yang lebih kompleks, menyimpan data dalam format yang lebih kaya seperti hubungan antara objek. Yang kedua ada dukungan untuk data non-struktural, memungkinkan penyimpanan data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem lain, memungkinkan interaksi dengan aplikasi dan sistem yang berbeda. Penerapan migrasi. Migrasi dalam konteks database adalah proses memindahkan data dari satu sistem ke sistem lain atau dari satu versi database ke versi lain. Penerapan migrasi melibatkan yang pertama ada perencanaan, menentukan data apa yang akan diimigrasikan dan bagaimana prosesnya akan dilakukan. Yang kedua ada pemindahan data, menggunakan alat dan skrip untuk mentransfer data dengan aman. Ketiga ada pengujian, memastikan bahwa data telah dipindahkan dengan benar, sistem baru berfungsi seperti yang diharapkan. 4 ada pemeliharaan, menjaga dan mempengaruhi sistem setelah migrasi untuk memastikan kinerja optimal. Contoh penerapan migrasi dan database SQL ke NoSQL, perencanaan skema baru, pemindahan data, dan pengujian integritas. Yang kedua ada pembaruan versi database,
menggunakan script migrasi untuk memperbarui skema tabel dan data.